Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang atau malam tergantung kapan adik menonton video ini. Oke, kembali lagi bersama kakak di channel Ulul Hidayat. Buat adik-adik yang baru pertama kali nonton video kakak, jadi channel ini membahas mengenai persiapan tes sekolah kedinasan, terkhusus Politeknik Statistika STS ya. Oke, jadi sesuai dengan judul video kali ini, kakak akan menjelaskan tentang gambaran pelaksanaan tes SKD Kedinasan 2021 berdasarkan tes SKD Kedinasan tahun 2020. Oke ya. Sebelumnya banyak yang bertanya pada kakak ya berapa hari ini, gimana sih pelaksanaan tes SKD nanti, lokasinya gimana kak, kapan jadwalnya. Jadi karena beberapa pertanyaan itulah kakak membuat jawabannya dengan video ini. Oke, tanpa basa-basi kita masuk ke inti dari video. Oke, di sini kita akan menjelaskan ada 4 hal ya. Yang pertama adalah satu, sistem pengerjaan tes SKD 2021. Yang kedua adalah lokasi tes SKD 2021. Yang ketiga adalah jadwal tesnya. Dan yang keempat adalah hal atau berkas yang perlu kamu bawa saat tes nanti ya. Oke, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu sistem pengerjaan tes SKD 2021. Jadi sistemnya itu yang pertama ya, peserta itu wajib hadir 60 menit sebelum sesi ujian dimulai. Jadi nanti ada beberapa sesi ujian. Misalnya ada yang terpilih pada sesi pagi, jadi minimal 1 jam itu udah harus datang di situ ya. Karena masih banyak proses sebelum untuk ujiannya. Mulai dari pemeriksaan atribut ya, mulai dari pemeriksaan KTP UM, nanti akan juga namanya disinfektan sebelum kita masuk ke ruangan ujian ya. Yang kedua, tidak diperkenankan mengajukan perpindahan jadwal dan lokasi ujian dan alasan apapun. Jadi misalnya adik ada halangan, ya otomatis adik akan gugur tes SKD 2021 gitu ya. Ini berdasarkan tahun lalu ya. Jadi kalau misalnya ada perubahan nanti informasinya, ini belum tentu pasti sama dengan tes SKD tahun ini ya. Jadi kita tunggu saja info resminya nanti untuk info yang lebih pastinya. Kemudian jumlah soal SKD-nya terdiri atas 100 soal dan pembagian sebagai berikut. TWK-nya 30 soal dengan passing grade-nya 65 dan skor maksimalnya 150. Tes intelijensi umumnya 35 soal dan passing grade-nya 80 dan skor maksimalnya 175. Dan tes karakter pribadi atau TKP 35 soal dan passing grade-nya 126 dan skor maksimumnya 175. Sekali lagi ini ada berdasarkan Permen RB nomor 48 tahun 2020 ya, tahun lalu. Untuk tahun ini kita masih menunggu info resminya. Oke. Kemudian masuk ke sistem penilaiannya. Jadi sistem penilaiannya itu ada 3 ya, untuk TWK, TU dan TKP. Untuk TWK kalau kita isi benar plus 5 nilainya, kalau salah dan kosong poinnya 0 ya. Kalau untuk TIU benarnya plus 5, salah dan kosong juga 0, sama kayak TWK. Sedangkan untuk TKP, nilai tiap nomornya itu berbeda-beda nih. Dari poin A sampai E ya, ada poin 1 sampai poin 5, tergantung pilihan jawaban yang dipilih. Jadi dapat poin 5 itu kalau itu adalah pilihan yang paling benar di antara pilihan-pilihan lainnya. Jadi saran kakak ya, kalau mau mengerjakan soal SKD, langsung tembak aja ya, walaupun nggak ditahu, isi aja isi. Siapa tahu benar ya, karena kan salah dan kosong juga sama aja 0 poinnya ya. Beda dengan misalnya tes matematika STS, dia kalau salah kan -1, jadi kalau salah nggak usah diisi. Ini kebalikannya ya. Oke, lanjut. Kemudian peserta yang lulus ke tahap berikutnya adalah peserta yang lulus passing grade di ketiga subtes, TIU, TWK, dan TKP. Dan berperingkat terbaik sejumlah 3 kali kebutuhan mahasiswa tiap sekolah kedinasan ya. Jadi misalnya nih untuk Polsat STS kan dia jatahnya tahun ini 600 peserta ya, 600 mahasiswa. Jadi dari tahap 1 yang total pesertanya 24.000, yang lulus ke tahap 2 sebanyak 3 kali kebutuhannya, yaitu 1.800 peserta. Otomatis ada kurang lebih 2.200 ya, 2.200 peserta yang gugur di tahap pertama. Jadi memang tingkat persen tahap 1 ini sangat-sangat ketat ya. Jadi harus dimaksimalkan usaha adik-adik semua. Kemudian pengumuman hasil kelulusan dan perankingan akan diumumkan di website resmi masing-masing sekolah kedinasan. Oke. Kita masuk ke poin yang kedua. Poin yang kedua adalah lokasinya dari tes seleksi kompetensi dasar 2021. Banyak ini udah banyak yang tanya ke kakak, Kak, di mana sih lokasi tesnya?
kalau saya di provinsi ini di mana sih lokasinya. Jadi ya pada umumnya lokasi tes SKD kedinasan tiap tahunnya itu kurang lebih sama ya, yaitu di kantor UPT Badan Kepegawaian Nasional BKN regional tiap provinsi. Jadi dia pelaksanaannya di ibu kota provinsi ya. Nah, misalnya untuk Pola STIS dia kan dilaksanakan di 34 provinsi ya. Nah, jadi dia pelaksanaannya di UPT BKN regional provinsi di ibu kota provinsi masing-masing ya. Namun enggak semua juga ya, ada beberapa daerah yang pelaksanaannya bukan di UPT BKN. Itu pun karena ada satu dan lain hal. Tapi secara umum pelaksanaan di UPT BKN regional tiap provinsi. So silahkan cek ya UPT BKN di provinsi kalian di mana sih lokasinya biar nanti lancar ya tes SKD-nya nanti. Oke, kita masuk ke poin yang ketiga. Nah, jadwal tes SKD kedinasan 2021. Ya, sayang sekali ya sampai saat ini masih belum ada info resmi yang jelas tentang jadwal SKD kedinasan 2021 ya. Hoaxnya banyak. Jadi hoax banyak, resminya belum ya. Jadi ya dari perkiraan awalnya sebenarnya SKD-nya ini akan dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juni ya, antara itu. Namun sampai sekarang belum ada kejelasan juga. Sampai kakak membuat video ini pada tanggal 20 Mei belum ada kejelasan juga kapan SKD kedinasan akan dilaksanakan ya. Adapun kalau tahun lalu ya, adapun untuk Pol SIS dia jadwalnya tanggal 24 Mei sampai 18 Juni 2021 dan itu pun masih tentatif ya. Ini sumbernya dari spmb.stis.ac.id. Jadi ini masih menunggu info resmi juga ya. Jadi silahkan ditunggu di website resmi masing-masing sekolah kedinasan. Kita masuk ke poin yang keempat. Ini hal yang lumayan sering ditanya juga kakak ya. Karena kan di antara adik-adik semua nggak ada nih yang ada yang nggak mau apa ya, tiba-tiba kaget ya di ujung-ujungnya nanti deadline-nya ya. Tiba-tiba pas udah mau hari H kita belum persiapan, belum punya pakaian, belum punya celana gitu ya. Jadi mereka minta biar mereka persiapan sejak awal. Jadi ini yang kalian inginkan. Jadi hal yang perlukan bawa itu yang pertama, membawa kartu tanda peserta ujian masuk atau KTPUM. KTPUM Pol STIS yang dapat didownload di portal spmb.stis.ac.id. Yang kedua, membawa kartu ujian SKD yang dapat didownload di portal dikdin.bkn.go.id. Oh iya, ini dari spmb.stis.ac.id tahun lalu ya. Untuk sekolah kedinasan yang lain mungkin bisa menyesuaikan, namun secara umum strukturnya seperti ini ya. Yang ketiga, membawa KTP atau kartu SIM atau kartu pelajar atau surat keterangan pengganti KTP asli yang masih berlaku atau surat keterangan dari RW yang dilengkapi foto gitu. Ini kan biasanya ada nih Kak yang kalau saya belum punya KTP ya, belum punya umur 17 tahun gimana Kak? Ya bisa pakai kartu pelajar ya. Atau kalau KTP saya belum jadi, belum ada belangkonya gimana Kak? Ya bisa pakai surat keterangan pengganti ya, bahwa saya sudah merekam nih di Capil tapi belangkonya belum ada, jadi saya dikasih kertas surat keterangan. Kakak juga yang lalu gitu soalnya. Oke, kemudian mengenakan pakaiannya gimana ya? Kan ada atasan, ada bawahan. Kalau untuk atasan, untuk laki-laki dan perempuan sama, yaitu mengenakan kemeja putih lengan panjang ya. Adapun kalau untuk wanita yang berhijab menggunakan kerudung putih polos ya. Kemudian untuk bawahannya, pria itu menggunakan celana panjang bahan yang berwarna gelap ya, celana panjang yang kain ya. Bukan jeans ya, hati-hati jangan pakai jeans, nanti nggak diizinin masuk ujian, auto gagal ya. Adapun untuk wanita menggunakan rok bahan yang berwarna gelap. Kalau sepatunya gimana Kak? Kalau sepatunya menggunakan sepatu yang berdominan hitam. Nggak mesti pantofel ya, nggak mesti pantofel. Sepatu bebas yang penting warnanya dominan hitam ya. Kemudian membawa alat tulis pribadi ya. Di sini juga hanya pensil kayu, bukan pensil mekanik. Tahu kan ya, pensil mekanik yang dipencet-pencet tuh nanti kalau udah habis tinggal dimasukin lagi ya. Itu bukan yang itu, tapi yang pensil 2B ya. Kemudian wajib menggunakan masker yang menutupi dari hidung hingga dagu. Jika diperlukan, penggunaan pelindung wajah atau face shield bersama masker sangat direkomendasikan sebagai pelindung tambahan ya. Jadi ya tahun lalu tahun ini pun kan masih ada pandemi ya. Jadi menggunakan masker dan juga menggunakan face shield sangat direkomendasikan. Terakhir adalah membawa hand sanitizer ya, membawa hand sanitizer. Oke, kayaknya itu aja informasi dari kakak. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa share dan subscribe channel ini karena
kakak akan rutin membahas informasi terbaru seputar pendaftaran sekolah kedinasan terkhusus Polsat STIS. Jangan lupa juga kunjungi FB kakak Ulil Hidayat dan Instagram Ulil_Hidayat 99 ya. Oke, sampai jumpa kembali di video berikutnya. Oke.